Jadi hari ini kita akan melihat sebetulnya ya apa yang Tuhan berikan itu mulai dari apa yang kita pikirkan. Di sini dia katakan pikirkanlah hal-hal yang mendatangkan berkat damai sejahteranya agar dapat menjadi sempurna. Nah, keren ya. Ya, saya kutip ayatnya sedikit, sebagaimana Bapamu sempurna. Luar biasa. Ternyata sempurna itu yang dimaksud oleh Yesus nanti kita baca adalah sempurna dari apa yang bisa saudara pikirkan. Ya, dan hari ini kita akan melihat banyak ayat yang selama ini kita baca-baca ya, bukan salah, tetapi semakin kita baca dengan lengkap konteksnya, semakin kaya apa yang kita miliki. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Biasa kita hanya baca ayat 7 atau ayat 8 secara terpisah. Saya ingin satukan, ya. Kalau mau disatukan sih harus satu konteks ya, tapi nanti jadi pelajaran. Pelajaran itu maksudnya sesuatu yang saudara akan lihat setiap kata. Tapi saya hanya mau membuat maknanya. Di sana dikatakan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiranmu, jika pikiranmu apa? Diisi. Nah, sering kita berpikir bahwa damai sejahtera Tuhan sudah ada. Ya, artinya kita belajar menikmati hidup ini dengan damai sejahtera Tuhan. Boleh, tetapi ternyata ayat itu tidak berdiri sendiri karena selanjutnya Paulus bilang apa? Pikirkanlah hal ini. Jadi artinya kalau saudara mau merasa tenang di dalam hidup ini dengan ketenangan dari Tuhan, bukan dari luar ya. Kalau ketenangan dari luar, saudara boleh cari. Ya kan, bisa aja kan, liburan tenang. Ya kan, pulang liburan nggak tenang, tagihan banyak. Gitu kan, banyak. Banyak ketenangan dari luar yang sementara. Tapi yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera yang dari Tuhan atau sejahtera yang dari Tuhan. Ya, dan sejahtera yang dari Tuhan itu sudah ada di dalam kita orang percaya. Nah, masalahnya bagaimana menikmatinya? Jelas. Secara sederhana, Paulus bilang, pikirkanlah. Jadi kalau kita tidak isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai menurut Tuhan, bernilai menurut kita, menurut Tuhan kadang-kadang berbeda. Ya Pak ya? Nah, yang bernilai menurut Tuhan, maka kita tidak dapat merasakan damai sejahtera yang dari dalam ini. Damai sejahtera yang sudah ditinggalkan dan diberikan oleh Yesus. Yang selalu tinggal dan mengikuti kita orang percaya. Tapi banyak orang percaya yang sudah percaya Yesus ada damai sejahtera, hidupnya tidak damai. Ya kan? Hidupnya tidak sejahtera. Nah, Paulus bilang di sini, ini terjemahan BIS ya, sekali lagi. Saudara boleh lihat terjemahan yang biasa, sama saja, cuma agak berbeda susunan katanya. Di sini dikatakan, maka sejahtera dari Tuhan. Kalau terjemahan lain katakan damai sejahtera. Ya bukan? Maka sejahtera dari Tuhan, yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Lebih enak di sini ya. Kalau ayatnya atau terjemahan lain mengatakan yang tidak masuk akal atau tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Di sini dikatakan, tidak mungkin dapat dimengerti oleh manusia. Akan apa? Menjaga hati dan pikiranmu, lucu bahasanya, yang sudah bersatu dengan Kristus. Kita sudah bersatu dengan Kristus, siapa ya? Tapi kenapa dalam hidup ini, ya kita tahu ayat ini, tapi nggak pernah sejahtera. Ya apa ya? Ya, kalaupun sejahtera sebentar doang. Kenapa? Karena ternyata damai sejahtera itu yang sudah ada, tidak bisa begitu saja saudara rasakan. Dengar baik, kalau saudara tidak pikirkan apa yang pemilik damai sejahtera itu pikirkan. Halo? Pada saat Yesus ya bersama-sama dengan muridnya, kita tahu cerita itu. Pada saat mereka berlayar, diterpa taufan. Lucu juga, ya danau sebesar itu ada taufan. Yesus tidur di mana? Di belakang. Yesus tidur begitu lelap. Di atas apa? King coil, bukan. Tikar. Di bagian belakang yang begitu goyang, ditulis itu sudah mau tenggelam, perahunya penuh air. Saya nggak tahu Yesus bisa tidur nyenyak begitu. Itu yang sering saya katakan. Itulah the peace of God. Itulah damai sejahtera Tuhan. Yang tidak sama sekali, dengar baik, terpengaruhi oleh lingkungan yang ada. Hebat ya? Iya nggak? Ada yang bisa tidur di seperti itu? Saya rasa nggak ada. Nggak usah di perahu. Siapa yang bisa tidur di belakang bus? Nggak mungkin. Karena goyang sekali. Ya bukan? Dan pada saat itu, ya benar, ini bukan bercanda-bercanda. Bukan tidur sambil ngintip-ngintip gitu kan. Bukan.
dia tidur lelap sekali. Dikatakan, ya mungkin saja lelah, karena dari pagi sampai sore dia berbicara tentang apa? Iman. Nah pada saat itu, dia ingin lihat, dia ingin mempraktekkan bersama murid-muridnya iman itu. Dan satu hal yang membuat dia bisa menikmatinya adalah damai sejahteranya. Wow, kalau lihat tidur seperti itu luar biasa. Iya, saya bisa bayangkan karena istri saya juga hampir sama kayak Yesus tidurnya. Gampang sekali ya. Saudara, saya ya memang tidak tertulis, tapi buat saya melihat kejadian itu luar biasa. Artinya damai sejahtera yang ada pada Yesus itu yang terlihat pada saat suasana begitu mengkhawatirkan buat murid-muridnya, sama sekali tidak mengganggu Yesus. Amin. Mau nggak punya yang seperti itu? Harus. Apa yang terjadi? Sebetulnya Tuhan Yesus secara sederhana, dia tahu apa yang dia miliki. Saudara dan saya tahu nggak apa yang kita miliki? Tahu. Tapi problemnya kita tidak pernah memikirkannya. Ya apa ya? Kita lebih cepat memikirkan apa yang datang dari luar kita, bukan dari dalam. Ya apa ya? Begitu ada masalah. Sekarang ini kan informasi cepat sekali, ya bukan? Ya buka WA langsung respons, ya nggak? Nggak mikir dulu. Ya, makanya rame itu WA-nya. Apalagi sekarang, ya kan? Yang dipuja-puja tiba-tiba dipiji-piji. Ya nggak? Ribut, ya kan? Saya bingung kenapa orang mulai ngurusin orang lain. Ya, dan mulai tanya ke semua pendeta, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Saya bilang kalau boleh kamu mau ikut. Udah tahu lah ceritanya, ya bukan? Artinya bahwa kita mudah merespons terhadap segala sesuatu termasuk masalah hidup tanpa dengar baik. Berpikir bahwa Anda mempunyai damai sejahtera. Nah, hari ini saya mau kita cari waktu untuk berpikir sejenak bahwa ada sesuatu yang membuat damai sejahtera itu saudara bisa nikmati. Karena sering dua ayat ini dipisah, ya bukan? Yang damai sejahtera sendiri, yang pikirkanlah sendiri. Tidak, ini bersatu. Dikatakan di sana, ya, sudah bersatu dengan Kristus, akhirnya saudara-saudara, isilah, nah terjemahan bis lucu, isilah apa? Pikiranmu. Iya. Kalau terjemahan yang biasa kita baca, apa tulisannya? Pikirkanlah semua itu. Kalau di sana, di belakangnya, ya kan? Jadi akhirnya apa? Pikirkanlah semua itu. Supaya apa? Damai sejahtera yang tidak masuk akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Jadi damai sejahtera itu ada. Karena Yesus ada bersama saudara dan saya. Tetapi kita sering tidak dapat memahami itu karena kita lebih mudah memikirkan apa yang datang di dalam hidup kita daripada apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Nah, Paulus katakan bahwa akhirnya pikirkanlah itu. Ya, dikatakan di sini, ya, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu. Sama aja kan? Nah, apa yang saudara isi di dalam pikiranmu kalau engkau menghadapi masalah? Ya, pasti respon manusia itu kata ahli mengatakan ada defense mechanism, artinya mekanisme pertahanan. Begitu ada masalah kita langsung pancang-ancang-ancang, bahkan nyerang. Iya bukan. Tapi tanpa sadar sebetulnya saudara harus bisa berpikir terlebih dahulu apa yang saudara miliki. Damai sejahteranya berbeda dengan damai sejahtera dunia dan harus apa? Diaktifkan. Nah, ini dia. Harus saudara gunakan itu dengan apa? Memikirkan hal-hal yang baik. Pada saat saudara menerima satu berita yang buruk, apa yang saudara pikirkan? Jujur, saudara akan berpikir berat sekali akan akibatnya. Ya apa ya? Ya enggak? Tapi coba kita latih, pada saat kita menerima satu kabar yang buruk, kita mengerti bahwa kabar itu buruk, tapi kita punya sesuatu yang dapat membuat kita tenang menghadapinya. Ya apa ya? Susah, ya memang susah, tapi harus dilatih. Ada beberapa khotbah dalam bulan ini yang saya katakan bahwa kalau kita percaya bahwa kita mempunyai Roh Kudus, kita harus dinamis. Kita harus melakukan sesuatu karena artinya Roh Kudus itu kan dinamis, ya bukan? Jadi kalau orang punya Roh Kudus itu cepat panik,
Orang punya Roh Kudus itu cepat nyamber saja. Tidak memiliki damai sejahtera. Saya rasa belum memahami apa yang dimiliki. Jadi hari ini ya mungkin sulit, enggak lah. Dari kemarin saya begian uring-uringan, berusaha bikin supaya tidak sulit. Saya punya target, tahun ini saya khotbah tidak bikin pusing orang lagi. Begini saudara ya, saya senang pengetahuan. Ya kalau saudara lihat, banyak khotbah saya tentang pengetahuan, ya bukan? Nah kalau saudara tidak bisa ngikuti memang pusing. Tapi kalau saudara bisa ngikuti itu luar biasa. Karena pengetahuan itu membuat kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tapi saya juga mengerti, kita perlu sesuatu yang menjadi bekal bagi hidup kita untuk kita gunakan selama kita hidup, ya nggak? Dan hal-hal itu harusnya bukan pengetahuan, tapi praktikal, hal-hal yang bisa digunakan. Nah hari ini ada sesuatu yang bisa saudara gunakan, yaitu apa? Damai sejahtera. Yang akan, damai sejahtera itu tidak menyelesaikan masalahmu, dengar baik-baik. Ya, damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiranmu. Karena masalah kita harus kita selesaikan sendiri. Itu minggu yang lalu mungkin. Ya. Karena minggu yang lalu kalau tidak salah, saya lupa ya. Kita harus menguasai hidup, masih ingat? Atau hidup menguasai. Nah, siapa yang milih? Banyak orang bilang Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Kalau Tuhan yang menentukan, coba lihat bagaimana hidupmu. Ya bukan? Kalau benar Tuhan 100% menentukan hidup saudara dan saya, harusnya semua beres. Siapa ya? Nanti saudara ingat lagi. Karena saya diberkati sekali, ya. Karena di sana dikatakan bahwa Tuhan turut Tuhan tidak bekerja, saudara yang bekerja. Tuhan hanya turut. Jadi hari ini kembali lagi Tuhan bukan bekerja, Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu untuk memelihara hati pikiran kita supaya kita dapat tenang. Pada saat saudara tenang, itu hikmat mudah sekali saudara dapat, ya bukan? Pada saat saudara hanya langsung respons atau langsung bereaksi dengan masalah yang saudara hadapi, saudara tidak akan punya hikmat. Tidak akan saudara punya hikmat. Apalagi merasakan damai sejahtera. Nah hari ini, ya, damai sejahteranya itu bekerja melalui apa yang kita pikirkan saat itu. Pada saat saudara menghadapi masalahnya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, saya anggap sebagai satu ilustrasi pada saat Yesus berlayar bersama murid-muridnya. Yesus bisa tidur dengan begitu lelap, walaupun badai begitu besar. Dan bahkan murid-muridnya sampai mengatakan, masih ingat perkataan mereka, apakah engkau tidak peduli? Ini suka baca Alkitab apa enggak nih? Kalau kami bina, sadis banget ya. Saudara, Tuhan baru mengajarkan tentang iman. Tapi saat itu mereka menghadapi itu, melihat Yesus tidur lelap, mereka katakan, ini orang kayaknya maunya kita mati kali ya. Gitu. Pernah nggak saudara punya perasaan seperti itu? Saya percaya Tuhan, ya. Tapi masalah ini nggak tahu, Tuhan nggak tolong. Pernah saudara ada di situ? Ada. Ada. Mungkin saudara nggak sampai seperti murid-murid. Apa Tuhan mau saya mati? Nggak. Tapi kita tahu cerita itu. Setelah selesai, Tuhan cuma bilang, hai engkau yang apa? Kurang percaya. Luar biasa. Kita harus percaya. Tapi percaya kita itu harus kita aktifkan. Kalau tadi dikatakan supaya dapat hikmat, sekarang harus kita aktifkan dengan mengisi pikiran-pikiran yang baik. Ya, saya masih ingat khotbah itu, udah lama sekali. Mungkin 10 tahun yang lalu saya khotbah tentang Yesus berlayar itu. Saya katakan, kalau saya, karena kita udah baca kan, kalau saya ada di situ, saya akan tidur di samping bersama Yesus. Karena kan, dari dulu, dari kecil saya dengar khotbah cerita itu terbalik. Pernah dengar nggak? Makanya, jangan biarkan Yesus tidur. Pernah dengar nggak? Iya. Saya dengar dulu khotbah itu. Tentang Yesus tidur di buritan. Tapi message-nya, kita tidak boleh membiarkan Yesus
tidur. Tapi pemahaman saya mungkin berbeda. Saya katakan, menurut pemahaman saya, kalau saya di situ, saya tidur sama Yesus. Sanan-sanan dikit, sus. Cie. Apa maknanya? Yesus sekarang bukan di luar, di mana? Di dalam. Kalau Yesus saja tidak khawatir dengan dirimu, apakah kita perlu khawatir? Ya, tapi tidak harus dikuasai oleh kekhawatiran. Ya apa ya? Nah, hari ini paling enggak damai sejahtera itu memelihara. Karena katanya damai sejahtera ya yang memelihara ya hati dan pikiranmu. Di sini menjaga, di terjemahan yang biasa memelihara. Sama saja. Ya, artinya hidup kita semakin banyak masalah, ya. Semakin masih ingat ya minggu lalu apa minggu keduanya? Minggu kedua. Hari-hari ini jahat. Sudah tahu maksudnya kan? Artinya semakin banyak masalah di dalam hidup ini. Semakin sedikit kesempatan untuk menikmati hidup ini, ya bukan? Itulah sebabnya kita harus pergunakan dengan baik, dengan cerdas. Kita menggunakan hidup ini. Dengan apa? Dengan hikmat yang dari Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara mau menikmati damai sejahteranya, ya, pikirkanlah apa yang bernilai yang bisa saudara pikirkan. Karena pada saat orang terancam, pada saat orang kecewa, itu kecewa di mana? Di hati kan? Hati dan pikiran, ya enggak? Nah, supaya pikiran kita terpelihara oleh damai sejahtera Tuhan, itu enggak bisa begitu saja, harus kita isi. Jelas? Di sana dikatakan, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Kalau di terjemahan lain, pikirkanlah semua yang baik itu. Apakah bisa? Harus latihan. Karena umumnya, manusia lebih dikuasai oleh masalah yang dihadapi di depannya. Mari kita lanjut. Di dalam Yakobus 1 ayat 19. Pernah baca ayat ini? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, kata Yakobus. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, maksudnya cepat mengerti, ya. Lalu apa? Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kalau baca selanjutnya lebih jelas. Tapi saya hanya mau memahami atau melihat maknanya bahwa dalam menghadapi sesuatu, kita jangan terlalu cepat bereaksi, ya Pak ya. Pada saat kita didatangi oleh banyak masalah dalam hidup kita bertubi-tubi, ya enggak? Misalnya lagi sakit gigi, anjing menggonggong, ya kan? Lalu apalagi tagihan datang, ya enggak? Komplit lah hari itu, ya enggak? Rumah bocor, apalagi? Sakit gigi, anjing gonggong, tukang tagih datang, rumah bocor, apalagi? Artinya, saudara tidak sempat berpikir. Apa kata Yakobus? Jangan cepat langsung berkata-kata. Ya. Yesus pun bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, ini saya rasa saudara pernah baca, tapi saudara pasti bingung apa maknanya ya. Setiap kata sia-sia, hari ini asal saudara tahu, saya coba baca bahasa aslinya dalam segala terjemahan, dikatakan perkataan yang tidak tulus, perkataan yang munafik, yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau saudara mengerti, wih, ini kalau gua bercanda, ntar ditanya dong gitu kan bercanda sia-sia ya. Perkataan yang sia-sia. Bukan, maksudnya saking saudara keselnya sama orang ini, saudara sebel banget sama orang ini, tapi karena kita diajar untuk berkata-kata baik, dengar baik. Saudara tidak tulus mengatakannya. Halo, mau bersaksi? Banyak. Iya, supaya buru-buru dia pergilah, gitu kan. Saudara, kita belajar bahwa ya kita harus menjadi berkat mulai dari perkataan. Dan hal itu hanya bisa terjadi kalau pikiran-pikiran kita isi dengan apa? Hal-hal yang baik. Ya bukan? Yang dari mana? Dari Tuhan. Memang sekarang kita terlatih untuk bereaksi daripada berefleksi. Oh, bahasa kerennya. Iya enggak? Ya, dengar sesuatu langsung nyamber aja. Belum tahu ceritanya. Ya bukan? Saya juga bingung. Iya, ramai sekali orang mempeributkan
idolanya, iya bukan? Ya. Makanya kalau punya idola Yesus sajalah. Nggak kecewa kan? Kalau idolanya manusia, saudara pasti akan kecewa. Karena manusia itu kurang lebih seperti rocker lah. Manusia biasa. Penuh dengan kekurangan. Dan pada saat kita, dengar baik, menilai orang lain, pada saat itu Anda lupa bahwa Anda pun mungkin lebih banyak kesalahannya. Ya apa ya? Jadi hari ini, kalau saudara mau latih untuk memiliki damai sejahtera Tuhan, dengan mengisi pikiran-pikiran yang baik yang dari firman Tuhan, Anda harus jaga respon saudara. Amin. Jadi jangan langsung bereaksi kalau ada masalah datang. Iya, kita kaget, bisa. Iya kan? Dapat berita sesuatu yang mengesankan, apa? Bisa. Bisa saja kita kesal. Dan ini jadi satu pengalaman saya juga pribadi. Dalam pekerjaan, saya mendapat satu berita, sesuatu yang tidak enak. Saya langsung respon dengan begitu keras. Tapi Tuhan ajar saya, coba tenang dulu. Dan itu betul pay off, itu betul-betul menghasilkan saudara. Pada saat saya tenang, yang saya anggap itu biang masalah, justru menyelesaikan masalah. Hebat nggak Tuhan? Luar biasa. Jadi hari ini, kalau saudara punya masalah yang bertubi-tubi, jangan langsung respons. Apa? Isilah pikiran kita. Dengan apa? Segala sesuatu yang baik. Ya bukan? Paling tidak, saudara bisa menghadapi hidup ini dengan apa? Dengan tenang. Ya, dengan damai sejahtera siapa? Tuhan. Ya, kata orang ngeri-ngeri sedap. Enggak juga. Ya, kita tahu bahwa ada jalan keluar di dalam Yesus. Sehingga, marilah kita berpikir dahulu sebelum bereaksi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Penghalang untuk memikirkan hal-hal yang bernilai. Saudara tahu apa? Ego kita. Ego saudara dan saya. Karena kita takut dirugikan, ya Pak ya. Kita takut disakiti, ya Pak ya. Ya bukan? Pokoknya semua ketakutan kita lah. Ya, di dalam Roma 7 ayat 21. Saudara sudah baca pasti. Ya, dikatakan begini. Ini Rasul Paulus bilang begini. Demikianlah aku dapati hukum. Artinya ada standar. Ada satu aturan yang bekerja dalam semua hidup manusia. Khususnya ini berbicara orang percaya. Apa katanya? Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Apa katanya? Yang jahat ada padaku. Jadi, kalau saudara terima sesuatu berita atau terima satu masalah yang datang, ya mungkin saudara tahu saudara harus berbuat baik. Tapi yang keluar apa? Kebanyakan tidak baik, ya bukan? Kebanyakan kita marah, kebanyakan kita kecewa, kebanyakan kita mencaci maki, kebanyakan kita dan seterusnya dan seterusnya. Paulus bilang begini, artinya sifat lama kita, yaitu ego kita, akan selalu menghalangi. Dengar baik, pikiran-pikiran yang baik itu ada di dalam pikiran saudara. Ya Pak ya? Jadi penghalang utama itu dari mana? Diri kita sendiri. Apa? Ego, rasa takut kita, rasa takut kehilangan, rasa takut macam-macam, rasa takut kehilangan rumah, rasa takut kehilangan anak, banyak rasa takut, ya enggak? Rasa takut itu sebetulnya dari apa? Ego. Ego itu yang membuat saudara tidak dapat berpikir dengan baik. Jadi hari ini, belajar kuasai hal itu. Di dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Itu sudah pasti. Dan keinginan roh Tuhan bertentangan dengan keinginan. Sudah pasti. Tapi lihat akibatnya. Kedua-duanya saling apa? Berlawanan. Akibatnya apa? Kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, yang Tuhan minta kita lakukan. Ya Pak ya? Bahkan yang mungkin kita pikir baik untuk kita lakukan, kita nggak jadi lakukan. Tapi hari ini kita belajar. Kalau sekali lagi, kalau saudara mau menikmati damai sejahtera Tuhan, apa katanya? Pikirkanlah, isilah pikiranmu. Dengan apa? Segala sesuatu yang bernilai baik. Menurut siapa? Tuhan, bukan menurut kita. Sekali lagi,
menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jadi bagaimana kita mempunyai pikiran-pikiran yang seperti Tuhan? Apakah sulit? Sebetulnya tidak. Ya, Yesus mengajarkan hal-hal yang praktis untuk memiliki pola pikir Bapanya, ya nggak? Makanya tadi judulnya menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Mari kita lihat ayat itu. Kembali ke pola pikir sempurna sama dengan Bapa yang sempurna dalam pikiran dan perbuatannya. Pikiran Tuhan, pikiran bagi seorang Bapa, di sini Tuhan menempatkan dirinya sebagai Bapa, itu luar biasa. Karena Yesus pernah bilang, jika engkau Bapa yang jahat aja tahu memberi apa? Yang baik, katanya. Yesus pernah bilang gitu. Apalagi Bapamu di mana? Di surga. Apa yang dia beri? Uang? Tidak. Dia beri apa? Roh Kudus. Jangan kecewa. Yang dia beri kemampuan, ya bukan? Yang dia beri Roh Kudus. Kita sering berpikir bahwa pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan tolong, Tuhan akan angkat masalah itu. Tuhan akan bereskan masalah itu. Kan kita sudah belajar, tidak pernah. Tuhan minta, siapa yang beresin? Kita. Tentunya dengan apa? Hikmat Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Jangan kita lepas tangan. Pada saat saudara berpikir bahwa Tuhan akan ambil masalahmu, pasti damai sejahteramu hilang. Tapi pada saat saudara pahami bahwa Tuhan memberikan saya jalan keluar, pasti saudara mulai ada damai sejahtera. Ya enggak? Ya, pasti nih. Pasti ada jalan keluaran nih. Ya, pasti. Saya kan selalu katakan bahwa saya hanya berdoa bahwa Tuhan berikan saya hikmat. Saya buntu ini Tuhan. Ya, kenapa kita mesti malu bilang sama Tuhan? Tuhan juga tahu kita buntu. Cuman dia mau kasih tahu, ini ya jalan keluarnya. Dan saudara tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya. Dengar baik. Kalau tidak terpelihara hati dan pikiranmu. Mana bisa kalau kita lagi tidak tenang untuk terima hikmat? Tidak bisa. Yakobus saja bilang, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ada sesuatu yang hari ini yang harus kita kuasai, yaitu apa? Menguasai pikiran kita dengan memasukkan pikiran-pikiran yang apa? Yang baik menurut Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan pikiran Bapa itu seperti apa. Begini, tetapi sekarang aku berkata kepadamu. Ya, kalau bahasa yang lain, kasihilah ya. Di sini bis ini. Cintailah apa? Nah, ini aja sudah susah. Ya, ada yang bisa mengasihi musuh? Nanti dulu. Begitu kan? Ya, saya sih nggak ada masalah. Kalau belum bisa, jangan. Dengar baik. Dengar baik. Kalau belum bisa, jangan harap, dengar baik, untuk menikmati damai sejahtera yang dari siapa? Tuhan. Loh iya kan? Saudara akan damai sejahtera kalau saudara balas musuhmu. Ya apa ya? Ya udahlah, jujur aja lah. Ya dong. Kalau ada orang jahatin kita, kalau kita balas, senang nggak? Aduh, nggak usah munafik lah. Senang banget. Kalau saja kita bisa mengikuti segala keinginan hati kita, kita selalu merasa puas. Tapi saudara, itu semu. Yesus mengajarkan memiliki pikiran-pikiran yang dimiliki Bapa. Dan dia katakan, sekarang aku berkata, ini firman Yesus, aku berkata kepadamu, ya kepada murid-muridnya dan orang-orang saat itu, cintailah musuhmu, apa? Dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Aduh, ini nggak enak banget nih. Tapi lihat kalimat berikutnya, supaya apa? Kalian menjadi apa? Ini berat. Aduh, kita ngaku kita anak Tuhan, anak raja. Tapi mata ganti mata, gigi ganti gigi, ompong semua dan buta. Bisa suruh pahami hari ini. Ajaran Yesus itu sederhana sebetulnya. Walaupun sulit, tapi itu mengajar kita pertama-tama untuk memahami bahwa menikmati hidup bersama Tuhan itu artinya memiliki pola pikir Tuhan. Paulus pernah berkata, miliki dalam hidupmu bersama, miliki perasaan dan pikiran Kristus. Nah, Yesus sendiri yang punya pikiran itu bilang begini. Ya, kalau Paulus refer kepada Yesus, Yesus refer kepada siapa? Bapa.
yang maksudnya diri dia sendiri. Dan dia katakan, supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Tuhan, dengar baik, hebat sekali. Sebab Tuhan apa? Menerbitkan matahari. Emangnya Tuhan pilih-pilih? Ini rumah orang Kristen, nggak hujan. Bisa? Banjir lah, banjir sama-sama. Artinya, segala sesuatu yang baik itu Tuhan berikan buat siapa? Semua orang. Nggak milih dia. Lalu kita, yang ngakunya punya Kristus, anak Tuhan, milih-milih. Bagaimana ini? Dengar baik, ini cara kita memiliki atau mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kan tadi kita belajar untuk memiliki damai sejahtera yang luar biasa itu yang gak masuk akal. Ya kan sudah dibilang oleh Paulus. Ini tidak masuk akal. Tapi saudara perlu gak? Perlu. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kita hadapi sudah tidak masuk akal. Ya apa ya? Dan untuk itu, isilah pikiran kita. Walaupun tidak masuk akal menurut saudara. Wow. Mari kita lihat. Sebab Tuhan menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga. Ia menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat. Bagaimana kita? Begitu idola kita baik, kita puja. Begitu ada kalau langsung kita kutuk. Bagaimana? Kita ternyata belum bisa menerima manusia apa adanya. Itu orang Kristen loh. Padahal kita diterima Tuhan apa adanya. Tuhan tetap mengasihi saudara. Entah saudara berbuat baik atau tidak. Ya apa ya? Tetap dia kasihi. Tapi satu hal yang dia mau. Bisa nggak hal itu ada di dalam hidup kita? Dia nggak minta itu buat kita lakukan. Kepada siapa? Sesama. Jadi hari ini, damai sejahtera itu sederhana. Tetapi damai sejahtera itu luar biasa. Damai sejahtera siapa? Yesus. Itu yang dia tinggalkan. Tapi jarang kita bisa miliki. Karena kita isi pikiran kita dengan pikiran duniawi. Ya kan? Yang kondisional. Ternyata tidak. Yesus bilang begini. Cintai musuhmu. Kembali ke pola pikir yang sempurna. Yaitu pikiran Bapa kita. Ya memang sulit, tetapi kita harus melatihnya. Buat apa Pak? Supaya pikiran dan hati kita, masih ingat, terpelihara oleh apa? Damai sejahteranya. Karena ada banyak waktu, bahkan apa yang nanti saudara hadapi, damai sejahtera yang saudara miliki, atau damai sejahtera karena kemampuanmu, tidak akan bisa memelihara hati pikiranmu, ya enggak? Kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, ya anak muda bilang galau lah sebagainya. Padahal hal itu sebetulnya tidak perlu kalau saudara memahami, saudara memiliki damai sejahtera. Nah, mari kita latih damai sejahtera itu. Ya, kembali ke pola pikir sempurna Bapa. Nah, rubah nilai pikir kita tentang diri kita. Rubah nilai egoisme pikiran kita. Ini lanjut ayat ini. Di dalam ayat 46 Matius 5, ya, Yesus bilang begini, ini kan terusan ya. Sebab, ini masih pakai terjemahan BIS. Sebab, kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja. Saya rasa saudara paham. Ya. Ini tahun bahasanya, nah. Untuk apa Tuhan harus membalas perbuatanmu? Keren gak? Kita minta Tuhan, berikan berkat-Mu. Berlimpah-limpah. Tapi kasihnya kondisional. Tuhan bilang, ngapain gua berkati? Halo, mulai paham sekarang perkataan Yesus. Dengar. Sebab jikalau saya mengasihi orang yang hanya mengasihi saya, buat apa Tuhan berkati saya? Lebih enak kan? Bagaimana ini cerita? Saya sedih di gereja banyak pengemis rohani. Minta aja kerjanya. Padahal Anda kan sudah dengar, Anda itu kaya di mata Tuhan. Dan untuk membuktikannya, memberilah. Bukan meminta. Hari ini, kita belajar dari Yesus.
Ya, kalimat ini sungguh sangat menyinggung hati saya waktu saya baca. Untuk apa Tuhan harus membalas perbuatan saya? Wow, jangan minta berkat-berkatnya jika hanya untuk berbuat baik dengan ego kita. Buat apa? Halo? Kita benar-benar miskin dengan hikmat Tuhan. Karena kita hanya minta, pasif. Minta terus. Bukankah para penagih pajak pun, kalau tukang tagih pajak, ini bukan kebetulan ya, bukan. Kalau tukang tagih pajak mana pernah memberi? Halo? Minta bayar, kata dia. Kalau perlu hitungannya lain ini. Ya. Yesus bilang, kalau untuk mengasihi seperti itu, ini orang penagih pajak juga bisa. Halo? Bagaimana kita? Mau mengisi dengan pikiran-pikiran yang baik, sederhana. Latih dulu dari hal yang sederhana. Kasih. Sederhana. Nanti kita lihat tahapannya. Kalau baca ini kan sudah sering kita baca. Tapi waktu saya baca pelan-pelan, saya coba minta hikmatnya. Ternyata luar biasa Tuhan berikan. Karena Tuhan bilang, ya kalau mau menikmati damai sejahtera yang sudah kutinggalkan, yang sudah kuberikan, coba isi pikiranmu dengan pikiranku. Apa kata dia? Kasihilah musuhmu. Ya Tuhan, bagaimana ini? Loh, Tuhan bilang, kalau saya hanya mengasihi orang yang mengasihi saya, buat apa saya berkati kamu? Wow. Bagaimana nih? Jadi selama ini yang saudara berdoa minta berkat, siapa yang berkati? Tuhan atau iblis? Salah. Atau dirimu sendiri? Saudara, ini Yesus yang berbicara. Dalam terjemahan The Message lebih simple begini. If all of you do is love to the lovable. Keren ya. Iya. Ya, kalau orangnya kayak Bu Sinulungga ini patut dikasihi, gitu kan? Kalau dapat ibu-ibu yang ngeselin, nggak mau lah, gitu kan? Masa kita hanya mengasihi orang yang layak dikasihi? Padahal kita tidak layak dikasihi Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Dikatakan di sini, do you expect a bonus? Luar biasa. Anybody can do that. Orang nggak percaya pun, orang jahat pun bisa melakukan kasih. Ya apa ya? Karena apa? Egois. Orang jahat, orang yang saudara tidak suka, bisa mengasihi. Tapi dia lakukan itu karena dia butuh untuk apa? Dikasih. Nah, kalau gitu apa bedanya kita dengan dia? Cuman beda merek mungkin. Jadi hari ini, kalau saudara mau merasakan damai sejahtera, rubahlah nilai egoisme pikiranmu untuk menikmati damai sejahtera Kristus di hati dan pikiranmu. Secara sederhana, kita sering berdoa, Tuhan rubah saya. Atau Tuhan akan membuat perbedaan. Saya dengar khotbah itu sering. Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang percaya dengan tidak orang percaya. Pernah dengar? Pada dasarnya sebetulnya yang buat perbedaan saudara apa Tuhan sih? Saudara. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan mau bedain nanti. Kambing sama domba. Nanti. Belum. Sabar. Kalau sekarang saudara perlihatkanlah bahwa saudara domba bukan embe. Halo? Bukan Tuhan. Kita ini terlalu bagaimana ya? Saya nggak tahu pengajaran-pengajaran itu datang dari mana. Tapi saya dengar itu. Ya, berdoalah supaya Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan orang yang tidak percaya. Keren. Tapi nyatanya Tuhan minta yang membuat perbedaan siapa? Kita. Yesus loh yang ngomong. Apa katanya? Saya senang katanya. Saya suka pakai dalam doa. Engkaulah kota yang terletak di atas apa? Bukit. Dia sudah bedakan kita. Tapi mau bersinar atau tidak? Ya paling nggak nyanyi lagu lama itu. Bersinar, bersinar. Mau saudara? Harus. Kenapa? Karena posisi kita, aduh saya senang sekali. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Jadi jangan minta Tuhan bikin perbedaan. Engkau sudah beda, tapi engkau tidak mau berbeda. Engkau sama. Karena dikatakan, anybody can do that. Semua orang bisa lakukan kasih yang model begini. Kata. Amin. Bagaimana?
Mau masukkan pikiran-pikiran yang positif, yang bernilai menurut Yesus, pikiran positif dunia sama Yesus beda kebenarannya. Ya bukan? Beda. Yesus mengajarkan dengan jelas. Coba. Bagaimana kita bisa berpikir untuk mengasihi orang-orang yang ngeselin ini? Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan. Gini deh, saya balik. Kalau saudara baik, mengasihi orang-orang yang baik, seneng nggak? Seneng. Tapi punya pengalaman nggak? Orang-orang itu kan kadang-kadang bahkan sering nggak baik. Ya apa ya? Pada saat orang yang kita kasihi supaya baik tidak baik, seneng nggak kita? Iya nggak? Senang. Nggak ada damai sejahtera. Tapi pada saat saudara mengasihi orang, siapapun dia, karena saudara merasa kasih Tuhan, orang itu mau jungkir balik, mau nimpukin kita tidak akan kecewa. Ya apa ya? Hari ini, maukah kita menikmati damai sejahtera Kristus? Pada saat ini Yesus berbicara tentang mengasihi. Di ayat 44 sebelumnya, ya, Yesus bilang begini. Matius 5 ayat 44. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu apa? Cintailah musuh-musuhmu dan apa? Doakanlah. Jadi bukan hanya mengasihi, hanya berdoa juga perlu. Hari ini mau berdoa nggak kita nanti malam rubah doa kita seperti yang Yesus minta? Mau nggak? Jujur, selama ini saya pun doa kebanyakan buat kita. Iya apa ya? Mau nggak doa buat orang-orang yang begitu tuh? Mau? Gak usah jauh-jauh, yang sama saudara aja lah. Jangan suruh doain, oh itu teroris, udah terlalu jauh. Nggak ngepek. Yang teroris di dalam hidupmu lah doain. Nggak enak ya. Tapi kan kita mau merasakan damai sejahtera. Halo? Ini gimana nih? Nggak populer apa ini cerita? Damai sejahtera. Kalau saudara mau menikmati damai sejahtera dunia, nggak usah diajarin di sini. Tapi hari ini kita belajar tentang damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sempurna. Milik daripada Bapa. Nah, damai sejahtera itu hanya bisa kita nikmati, kita rasakan. Kalau kita melakukan hal ini. Iya bukan? Mau? Mengasihi orang yang jahat aja susah. Udah deh, sekarang nggak mengasihi. Tuhan bilang, kalau berdoa kan nggak kelihatan kan? Kalau di sini ada orang yang pernah jahat, saudara baik-baikin kan susah juga ya. Oke, Tuhan bilang sekarang berdoa. Susah juga. Ini bukan untuk mereka, dengar baik. Ini untuk kita. Apa yang kita dapatkan? Damai sejahtera. Makanya mengampuni itu bukan untuk membenarkan orang yang bersalah, tapi untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Amin. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tapi di dalam hidup ini, saudara tidak akan bisa menikmati damai sejahtera. Dengar baik, kalau saudara mempertahankan kebenaranmu atas orang yang bersalah kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah mempertahankan itu atas kita. Ya apa ya? Apakah Tuhan tetap menuntut kesalahan saudara dan saya? Ya. Kalau dia pas begitu nyanyi aja, sejauh timur, pasti dia kaget. Tuhan langsung ingat, begitu kita nyanyi gitu. Dari barat, iya ya kata Tuhan. Nggak pernah Tuhan mengancam saudara, ya apa ya? Tuhan nggak pernah bilang, ingat ya, lu dulu begitu ya. Itu bukan Tuhan, itu pendeta. Tapi bukan saya kayaknya. Nggak pernah kan? Ada pernah baca? Nggak ada. Makanya ada nyanyian itu, sejauh barat dari timur. Engkau melemparkan, maksudnya nggak kepikiran lagi sama Tuhan. Nah itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan mau. Pikiran yang seperti itu ada di dalam kita. Supaya apa? Nikmat hidup ini. Dengan apa? Damai sejahtera Tuhan. Ya, dikatakan di sana, ya, Andalah yang harus membuat perbedaan, bukan Tuhan. Lepaskanlah mental apa? Pengemis rohani.
Tahu pengemis rohani, minta terus kekuatan dari Tuhan. Tuhan bilang, kekuatanku ada di dalam engkau. Tuhan, beri saya kesabaran. Tuhan bilang, sabar sendiri. Aku sudah sabar terhadapmu, kata dia. Begitu kan? Sekarang kau bersabarlah terhadap orang itu. Begitu. Tuhan, ubah aku. Tuhan bilang, susah. Lu coba dulu sendiri. Loh, ya kan? Kalau Tuhan bisa serubah kita semua, wah, luar biasa. Ternyata Tuhan kasih PR, rubah dulu diri sendiri. Itu moto saya. Saya tidak pernah akan bisa merubah orang lain. Bahkan orang yang paling dekat dengan saya. Tapi paling tidak, saya merubah persepsi saya kepada orang lain. Mau, itulah dia. Kasihi musuhmu. Itulah dia. Doakan orang yang rubah persepsi, rubah cara berpikir. Pikiran siapa dipakai? Yesus, sudah, pikiran Bapa. Bapa aja nggak sebelah sama gue, ngapain gue sebelah sama dia? Halo? Ada yang bilang, Pak, itu pasti Tuhan hukum. Ya kalau Tuhan hukum udah mati dia. Itu yang mau hukum kau apa Tuhan? Kita kan biasa kan? Ini yang kayak begini nih pasti Tuhan hukum. Keren banget. Saudara, mari gunakan damai sejahtera Tuhan. Ya bukan? Mengisi pikiran-pikiran kita, merubah pikiran kita, tindakan kita, doa kita, ya. Dikatakan di sana, gunakanlah pikiran yang bernilai, pikiran Bapamu yang berbeda. Sudah tadi, ya. Karena pikiran-pikiran kita yang rohani, agamawi itu isinya minta berkat. Sehingga doa kita selalu apa? Minta. Minta buat siapa? Kita. Bukankah itu selfish? Bukankah itu egois? Siapa ya? Berubah. Mau berubah. Minggu depan lapor ya. Siapa yang sudah bisa berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hidupmu. Tapi paling enggak, saudara akan lihat, ada relief, ada satu, ini pelepasan yang benar. Kan biasa kalau pelepasan, ampuni, sampai muntah-muntah, ampuni. Iya muntah, besok dia ingat lagi. Itu bukan pelepasan. Yang harus melepaskan itu saudara, bukan Tuhan. Apa yang mengganjal di dalam hidupmu, doakan itu. Pasti saudara akan menikmati apa? Damai sejahtera. Di sana dikatakan, ya, berbeda dengan pikiran-pikiran rohani agamawi yang egois. Pikiran-pikiran rohani kita ini yang egois sudah tahu apa? Yaitu saya. Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Tuhan saya lagi begini. Tuhan bilang gue tahu. Hari ini mau menikmati damai sejahtera, mari coba ini. Loh, kita kan udah nggak berbicara keselamatan, ya apa ya? Kita kan sudah sedang menikmati kasih karunia dan hikmat Tuhan. Itu pelajaran tiga minggu. Masih ingat? Ini sudah minggu keempat. Ya bukan? Saya berharap apa yang kita sudah pelajari ini, kita lakukan. Ya kan? Di dalam Amsal 25, 21, 22 bunyi begini. Kalau musuh, ini Paulus sebetulnya ambil dari sini semua. Yesus pun ambil dari sini ya maknanya. Kalau musuhmu lapar, berilah makan. Dan kalau ia haus, berilah minum. Tapi terjemahan bis ini lucu bilangnya begini. Dengan demikian, engkau membuat dia apa? Menjadi apa? Malu. Dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi saudara mau diberkati, puji Tuhan, lakukan ini. Jangan cuma minta doang. Tadi kan dibilang awalnya, kalau kita hanya mengasihi orang yang baik saja, apakah Tuhan harus memberkati saudara? Tadi kan gitu kan. Ya enggak lah. Saudara sudah punya upahnya. Orang itu pasti memberkati saudara. Ya. Tapi di sini dikatakan, dengan demikian engkau membuat dia jadi malu. Kayaknya kita senang terjemahan yang kita miliki. Kalau terjemahan yang kita miliki apa? Paulus juga tulis, engkau menaruh bara api di kepalanya. Paulus salin itu. Kita senang kan? Saudara memberkati orang-orang yang tidak baik itu bukan untuk balas dendam. Aduh, mindset. Saudara memberkati mereka itu supaya saudara diberkati, bukan balas dendam.
buah-buah dari pikiran yang bernilai akan menjadi berkat bagi kita, juga bagi orang lain. Nah, orang itu lapar, musuh-musuh, tapi dia lapar. Kita kasih, diberkati nggak? Iya, tapi ada tambahan, koreksi. Kan kita berkati dia. Katakan, kan katanya teman yang baik akan, pernah baca? Akan menegur. Gimana nih? Karena teman baik kita nggak pernah negur sih ya. Udah kamu hebat deh, udah kamu paling bener gitu, udah. Semua teman baik kita kayak gitu. Hati-hati kalau teman baik kayak gitu. Saya sama teman baik saya koreksi. Saya tidak menyakiti, tapi kalau salah, saya katakan salah. Kamu salah. Kalau kita hanya ingin punya teman yang selalu mengiyakan, ya kan? Saudara salah satu teman. Ya, jadi waktu saudara memberkati orang-orang yang jahat kepadamu, saudara tuh jadi teman yang baik. Halo. Saudara kasih dia makan karena dia lapar. Saudara mengoreksi dia karena dia jahat, tapi dengan cara yang berbeda. Sehingga apa? Kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Bukan kita bilang, rasain tuh ya, rasain. Itu mah bukan damai sejahtera. Itu dendam sejahtera namanya. Hari ini saudara dapat sesuatu, puji Tuhan. Damai sejahtera itu ada. Ya, puji Tuhan. Saya nikmati damai sejahtera Tuhan. Dan saya selalu belajar. Saya belum sempurna, tapi saya belajar. Mengisi pikiran kita dengan pikiran Bapa kita yang menyempurnakan kita. Ayat selanjutnya, Matius 5, ayat 47-48. Karena ada orang cuman khotbah dari 48, nyasar kemana-mana. Kalau saya urutan ya, oke. Dan kalau kalian memberi salam, kepada, ini lebih mudah ya, daripada tadi doain. Doain. Sekarang salam aja deh, kata Tuhan. Saudara lihat bagaimana Tuhan mengajar kita, baik sekali dia. Dia bilang, dan kalau kalian memberi salam kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Tapi orang Kristen hebat, sama kawannya sudah nggak kasih salam. Kenapa nggak kasih salam? Oh, dia juga tahu. Enak juga sih. Apa katanya? Ya, saya tulis itu, buat perbedaan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, apa? Begitu. Nah, saudara sekarang doa, Tuhan, buat perbedaan antara kami dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lah, Tuhan bilang kamu buat perbedaan. Jadi bagaimana? Belajar memberi salam kepada orang-orang. Saya pernah saksikan, bukan? Mungkin saudara lupa. Saya pernah, udah lama, mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, waktu saya masih usaha juga, saya bikin satu alat, ya saya ingat bukan, saya kesal bukan, lucu. Ayat itu dibeli, tapi tidak mau dibayar full dengan catatan bahwa alat itu gagal. Tapi setelah berapa tahun, ada orang lain datang ke situ, dia kenali itu desain saya, dia bilang, wih, alatnya bagus sekali tuh Pak. Alat apa? Saya bilang, itu yang Bapak bikin di sini, gitu kan. Dalam hati saya, perasaan nggak bisa dipakai Pak, katanya. Luar biasa nggak? Nah, satu saat saya ketemu dengan orang itu, pemilik itu, di airport. Itu sudah 5 tahun setelah itu, harusnya sudah kedaluarsa lah ya. Karena itu sahabat, saudara ya, wong Surabaya semua nih sahabat. Ya, dia datang di airport, saya bilang begini, dia lari. Saya kejar, makin kencang lari. Saya tanya, kenapa ya dia nggak suka? Dia malu, katanya sama kamu. Loh, sudah paham? Ya, saya tidak berpikir apa-apa tentang hal itu. Tidak pernah, saudara. Dan saya rasa juga dia sudah lupa. Tapi, saudara, itulah, kalau saudara memberkati orang, ya dengan tulus, saya rasa, saya tidak merasa rugi, saudara. Ya, kalau mau nilainya sih serem juga. Tapi saya nggak merasa rugi. Karena selalu kita memiliki damai sejahtera. Sehingga Tuhan berikan hikmat demi hikmat yang membuat, kalau saudara mau tahu ceritanya, saya lebih hebat lagi buatnya daripada yang itu.
Karena dibilang tidak bisa dipakai, saya berusaha pikir yang bisa dipakai seperti apa. Walaupun sebetulnya bisa dipakai. Hebat nggak Tuhan? Jadi nggak usah kecewa kalau orang tidak menghargai apa yang saudara lakukan. Karena Tuhan sedang minta kita melakukan lebih baik lagi. Amin. Ya, di sini dikatakan, Bapamu di surga, ini ayat 48, mengasihi semua orang dengan apa? Sempurna. Kalian harus begitu juga. Nah, kalau terjemahan yang lain, terjemahan yang biasa, LAI, ini kan jadi khotbah populer. Kamu harus sempurna, kamu harus sempurna. Padahal maknanya bukan itu. Terjemahan bis ini lebih sederhana. Yang sempurna apa? Kasih. Yang Tuhan tuntut sempurna dalam hidup saudara dan saya apa? Kasih. Gak ada yang lain. Dan kalau itu sempurna, sempurnalah damai sejahtera Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Iya nggak? Masalah boleh datang, tapi ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kasihku sama seperti kasih Bapakku. Ya bukan? Like father, like son. Saudara mau seperti Bapa? Amin. Mau, sempurnakanlah kasihmu. Bagaimana Pak? Kasihilah orang-orang yang menyakitimu. Doakanlah orang-orang yang membuat hidupmu sengsara. Lalu apa paling enggak? Kasih salam kepada mereka. Amin. Karena apa? Karena itulah kasih yang sempurna. Dan pada saat saudara bisa lakukan, saya percaya 100% hidupmu akan terpelihara. Apa? Pikiran, perasaanmu dengan damai sejahtera Tuhan. Masalah pasti datang, ya. Tapi pasti ada hikmat. Tapi lebih dari hikmat, saudara bisa tenang di dalam hidupnya. Amin. Bukankah ketenangan hidup yang kita cari selama kita masih hidup? Amin. Dan ketenangan yang abadi itu hanya ada di dalam Kristus. Bukan nanti kita mati, bukan. Pada saat ini. Pada saat saudara bisa melakukan kasih yang sempurna. Amin.